Dokter, terima kasih yang lainnya sehingga kita bisa kumpul bersama-sama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini kita dapat pencerahan dari Dokter M. Chandra Wijay Nadi. Waduh, dia kebetulan ada di Lombok sekarang. Semuanya di Lombok dan mudah-mudahan sehat kita semua dan kita bisa mengikuti kajian subuh ini dengan semangat. Ya, besok saya undang salah seorang profesor muda. Ya, mudah-mudahan minggu depan itu bicara tentang alat kesehatan. Ya, dia seorang profesor tapi coba cenderung di membangun alat kesehatan. Kita undang dia. Mudah-mudahan aja dia bisa dan bisa bergabung bersama-sama kita. Kalau Dokter Chandra mau gabung silakan. Ya, sangat Siap. Oke, saya kira ini hari ini kita khusus bertema mengenai penyakit umum yang biasa dialami oleh usia di atas 60 ke atas. Nah, ini kita akan coba ya. Makanya kita undang dokter muda kita yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat buat kita. Silakan, Dok. Baik, terima kasih banyak Pak Haji atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Salam, salam kebajikan, namo buddhaya, salam sehat, salam luar biasa untuk kita semua. Jadi mohon izinkan pagi ini saya men-sharingkan sesuai dari mandat Bapak Haji untuk menyajikan materi mengenai penyakit umum pada usia lanjut. Ya, kita tidak bilang usia tua, tetapi usia lanjut atau senior. Ya. Apa saja penyakit-penyakit yang atau sering ditemui pada usia di atas 60 tahun. Ya, yang pertama adalah inkontinensia urin. Yang kedua ada artritis atau radang sendi. Yang ketiga ada penyakit jantung. Yang keempat ada diabetes mellitus atau kencing manis. Yang kelima ada katarak atau gangguan penglihatan. Yang keenam ada stroke. Dan yang ketujuh ada hipertensi. Kita mulai dari inkontinensia urin. Apa itu inkontinensia urin? Adalah satu kondisi di mana seseorang, Waalaikumsalam Pak Haji. Satu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk mengontrol berkemih, sering mengompol. Nah ya, jadi kaum lansia rentan sekali mengalami penyakit ini dikarenakan kekuatan otot di sekitar kandung kemih dan saluran kencing yang mulai melemah seiring bertambahnya usia. Hal ini bisa terjadi karena gangguan saraf yang mengatur proses berkemih atau dikarenakan ada sumbatan pada saluran kemih. Biasanya apabila sudah mengalami hal ini pada usia lanjut mulai menggunakan pampers. Ya, karena untuk menghindari kebocoran. Nah, tetapi ada beberapa hal penting yang bisa dilakukan untuk mencegah ini terjadi. Yang pertama, dengan melakukan senam. Senam atau latihan Kegel
atau senam Kegel. Yang kedua, fisioterapi untuk memperkuat otot-otot panggul. Yang ketiga, apabila tidak bisa dilakukan dengan latihan dan fisioterapi, diperlukan tindakan yang agresif berupa operasi memperkuat. Nah, pada sesi hari ini saya ingin bersama-sama mengajak para senior kira-kira siap angkat jempol di kolom. Nah, sebelum kita mulai, mohon untuk menyiapkan handuk. Ya, handuk. Mana handuk kecil ada? Nggak ada. Nah, ini buat ini. Sudah. Nih. Itu aja. Baik. Oke, digulung. Ya, awalnya seperti ini, kemudian digulung. Ya, digulung. Dengerin nih. Ya, digulung. Tuh. Ya udah. Oke, kita tunggu dulu biar semua dapat handuk dan bisa membuat gulungan. Baik, seperti ini. Oh, ngapain? Kelihatan? Ya, nah ini seperti ini. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, baik. Sekarang gulungan handuk tadi kita duduk ya di atas gulungan handuk tadi. Ya, di mana gulungan tadi tepat di selangkah kita. Ya. Nah, jadi kita dudukin seperti ini. Ya. Nah, sehingga kita merasakan ada penekanan di daerah lubang anus, ya, dan di daerah antara paha. Sudah? Ya. Sudah ya, terasa penekanannya. Jadi senam ini kita latih untuk memperkuat otot-otot pinggul dan pelvic floor, ya, yaitu otot-otot yang membangun di sekitar anus dan vagina. Nah, untuk laki-laki kita melatih dua saluran, ya, saluran kencing dan saluran untuk BAB. Untuk wanita ada 3 saluran, saluran kencing, lubang vagina, dan saluran BAB. Senamnya bagaimana? Ya, jadi kita nggak ada gerakan ekstrim. Yang pertama dilakukan adalah duduk tegak, ya, dengan dada membusung. Tarik nafas perlahan. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembus. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Sekarang kita sama-sama melatih otot di sekitar lubang anus. Rasakan otot di lubang anus tadi mengkerut, ya, mengkerut. Kemudian semakin lama semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Tahan. Lepaskan. Ya. Pada waktu tahan kita tahan napas. Pada waktu tahan nafas. Betul. Ya. Kemudian rasakan juga otot di depan otot anus, ya, atau otot uretra. Lakukan hal yang sama, rasakan otot tadi mengkerut, ditarik ke atas, makin lama makin tinggi, 1 level, 2 level, 3 level, 4 level, semakin kuat cengkraman, kemudian tahan, 1, 2,
3, 5, lepaskan. Oke. Posisinya tetap harus tegak ya, jangan membungkuk karena otot-otot tadi akan kerja maksimal dengan posisi dada membungkuk, tegak. Oke. Kita ulang lagi ya. Sekarang secara bersamaan kedua otot tadi. Kalau untuk laki-laki yang wanita ada 3 otot tadi ya. Laki-laki di uretra dan sphincter anus. Kalau pada wanita uretra, sekitar vagina dan rongga anus ya, sekitar sphincter anus. Kita ulang. 1, 2, 3, perlahan tarik maksimal. 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan. Oke, berlatihan ya. Optimal kita tahan hingga 10 kali. Tadi masih 5 kali kita pemanasan ya. Nah, nanti targetnya lakukan 3 siklus setiap hari, 3 kali sehari. Ya, selama kurang lebih secara bertahap kita akan mulai merasakan kemampuan untuk menahan dan mengendalikan untuk baik kencing maupun BAB. Oke, kita latihan lagi ya. Sebelum kita mulai, tarik nafas dulu. Tarik nafas. 1, 2, 3, lepaskan. Tarik nafas. 1, 2, 3, lepaskan. Tarik nafas. 1, 2, 3, lepaskan. Sekarang kita coba, kita kontraksi hingga hitungan ke-10. Tapi apabila nggak kuat, boleh dilepaskan. Ya, setuju? Setuju. Oke, yang setuju boleh jempolnya di kolom chat. Baik. Kita mulai ya. Rasakan mulai kontraksi. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Suwito. Salam. Ada yang bisa sampai 10 atau ada yang kurang? Kalau yang bisa sampai 10 mungkin bisa angkat tangan. Saya bisa. Saya bisa. Oke, keren. Kita ulang ya, lagi 2 kali ya. Oke. Rasakan kontraksi. 1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Bagus. Oke, tarik nafas kosong dulu. Tarik nafas. 1, 2, 3, lepaskan. Tarik nafas kosong lagi. 1, 2, 3, lepaskan. Tarik nafas kosong lagi. 1, 2, 3, lepaskan. Oke, sekarang kita lakukan
kontraksi yang terakhir ya. Yang tadi belum bisa sampai 10. Saya harap bisa penuh ya. Oke. Siap? Ya, Oke. Ya. Silakan kontraksi. 1, 2, 3. Oke, semakin kuat. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Oke, baik. Ya, jadi terima kasih, mungkin tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ya, nanti ini bisa dilatih ya 2 hingga 3 kali sehari ya selama 3 bulan. Nanti yang mungkin ada mengalami gangguan itu perlahan-lahan bisa mengontrol baik untuk kencing maupun BAB. Artinya sederhana ya. Baik. Kita masuk ke penyakit kedua, stroke. Nah, mungkin ini sudah pernah saya bawakan sebelumnya tentang stroke. Apa itu stroke? Stroke adalah kelemahan atau kelumpuhan pada beberapa bagian tubuh. Setelahnya, penderita stroke bisa mengalami gangguan bergerak dan gangguan bicara. Gangguan tadi bersifat sementara, namun juga bisa menetap, tergantung proses dari recovery dan posisi letak dari stroke itu sendiri. Ya. Bagaimana cara kita mencegah terkena stroke? Itu ada idiom yang namanya cerdik. Apa itu? C-nya yang pertama, cek kesehatan secara rutin. Idealnya dilakukan tiap 6 bulan dan tiap tahun. Apa saja pemeriksaan yang perlu dilakukan? Yaitu pertama, pemeriksaan darah rutin. Ya, untuk mengetahui kondisi sel darah, baik itu sel darah putih, sel darah merah, hemoglobin, dan faktor pembekuan darah. Yang kedua, fungsi ginjal. Ya, kita bisa periksa dengan pemeriksaan BUN dan kreatinin. Yang ketiga, kita bisa periksa fungsi hati dengan pemeriksaan SGOT dan SGPT. Yang ketiga, mengontrol gula darah, ya, baik itu gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah 2 jam BP, dan profil gula darah selama 3 bulan atau A1C, kemudian profil asam urat, profil kolesterol, baik itu kolesterol total, trigliserid HDL dan LDL, kemudian elektrolit tubuh seperti natrium, klorida, dan kalium. Yang kedua, enyahkan asap rokok dan rokok. Baik itu pasif, baik itu aktif. Baik itu rokok konvensional maupun rokok modern, seperti vape. Yang ketiga, rajin aktivitas fisik. Aktivitas fisik sesuai dengan usia. Ya, jadi dengan aktivitas usia di atas 60 disarankan cukup dengan jalan atau jalan cepat, sepeda, atau berenang. Ya, jadi olahraga yang tidak terlalu membebani persendian. Yang keempat adalah diet seimbang, ya, mengurangi karbohidrat, kemudian istirahat yang cukup 6-8 jam sehari, kemudian mengelola stres seperti dengan mengikuti acara silaturahmi seperti pagi. Baik. Untuk stroke mungkin ada pertanyaan? Sampai saat ini ada pertanyaan? kalau yang udah stroke gimana, dokter? Ya. Kalau sudah stroke, stroke-nya itu
Kapan? Apakah kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan? Lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Jenis struknya struk perdarahan atau struk iskemik? Pecah. Pecah pembuluh darah. Baik. Gejala sisa yang ada saat ini apa saja? Keseimbangan dan tangan kanan. Keseimbangan dan tangan kanan. Ya. Sebenarnya struk perdarahan dia merupakan bentuk struk yang lebih mudah kembali ketimbang struk iskemik, ya. Tetapi juga tergantung luas perdarahan. Karena perdarahan tadi itu sendiri bisa diserap kembali oleh tubuh. Tetapi kalau defeknya sudah muncul lebih dari 6 bulan, biasanya bersifat permanen. Nah, bagaimana cara kita mencegah adalah dengan mengontrol penyebab. Ya, kalau untuk mengembalikan ke fungsi normal itu sulit karena biasanya di atas 6 bulan sudah permanen. Nah, hanya saja bagaimana mencegah tidak terulang kembali. Seperti yang pertama, mengontrol tekanan darah. Ya. Kemudian mengontrol dan mengendalikan kadar kolesterol di tubuh untuk mengurangi terjadinya sumbatan dan peningkatan tekanan di intrakranial. Nah, bagaimana cara mengontrol tekanan darah tinggi nanti akan kita bahas di materi tekanan darah tinggi. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ada, Dok. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah diabetes atau kencing manis. Diabetes adalah penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah di dalam tubuh. Kadar gula yang tinggi dan tidak terkontrol dapat membuat penderita diabetes kerap merasa haus, menjadi sering minum, dan otomatis sering untuk buang air kecil. Beberapa gejala lain yaitu kesemutan, mati rasa, luka yang lama sembuh, dan cepat lelah. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah diabetes? Yang pertama, mempertahankan berat badan ideal, ya, agar BMI-nya tetap ideal. Kenapa? Karena metabolisme lipid yang berlebih memiliki pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi produksi insulin serta sensitivitas insulin dalam menangkap gula darah dan menyimpannya ke dalam gula otot. Yang kedua, rutin beraktivitas fisik 30 menit setiap hari. Ya, jadi aktivitas fisiknya udah saya jelaskan tadi ya, pada usia di atas 60 bisa jalan cepat, bersepeda, atau berenang. Mekanisme olahraga ini memiliki jalur khusus yang mampu memindahkan gula di dalam darah masuk ke gula otot melalui mekanisme pompa GLUT4. Sehingga tanpa melewati insulin, menggunakan insulin, gula dalam darah mampu masuk ke dalam gula otot. Kemudian mengelola stres, hindari tembakau, kemudian makan makanan sehat, 3-5 porsi buah dan sayur sehari, kurangi gula, garam, lemak jenuh, ya, atau menggunakan gula pengganti. Yang ketiga, pemeriksaan gula darah, baik itu gula darah sewaktu, gula darah 2 jam PP, atau gula darah puasa, serta kadar HbA1c secara pasti. Nah, ini yang tadi ditanyakan, bagaimana cara mengontrol hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah di atas normal dengan nilai
di atas 130/80 atau lebih. Penyakit ini umumnya tidak bergejala, tapi beberapa penderita mengalami keluhan, pusing, pingsan, atau nafas terasa berat. Nah, tapi gejala-gejala yang muncul apabila tekanan darah tinggi tidak terkontrol, diantaranya yang tadi, stroke perdarahan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Tekanan darah tinggi disebabkan karena salah satunya menurunnya elastisitas dari pembuluh darah sehingga tidak mampu untuk mengatur regulasi dari tekanan darah. Bagaimana cara mencegah dan mengendalikan hipertensi? Yang pertama, dengan mengurangi garam berlebih. Ya, jangan mengkonsumsi lebih dari 1 sendok teh per hari. Garam berpengaruh terhadap regulasi penyerapan atau reabsorpsi cairan di dalam tubulus renal ginjal, sehingga terjadi penumpukan cairan yang dapat mendorong peningkatan tekanan darah. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik teratur. Nah, ini sama nih. Selalu ya, 30 menit sehari atau 5 kali per minggu. Yang ketiga, tidak mengkonsumsi rokok atau asap rokok. Melakukan diet dengan gizi seimbang. Yang kelima, mempertahankan berat badan ideal dan menghindari mengkonsumsi alkohol. Oke, penyakit kelima, ya ini masih saudara kandung dari tekanan darah tinggi, yaitu penyakit jantung. Apa itu penyakit jantung? Ya, kekuatan otot jantung pada usia lanjut dapat mengalami penurunan sehingga dapat mengurangi fungsinya dalam memompa darah. Apabila lansia jarang berolahraga sejak muda atau memiliki penyakit darah tinggi atau hipertensi serta aterosklerosis, dapat mendorong penyakit jantung yang lebih berat. Beberapa kategori penyakit jantung yang sering menyerang lansia diantaranya, yang pertama, penyakit jantung koroner. Yang kedua, gagal jantung. Yang ketiga, serangan jantung. Bagaimana tips untuk mencegah serangan jantung? Ya, relatif sama. Yang pertama, cek rutin ya fungsi jantung. Baik itu dengan melakukan EKG untuk mengetahui irama jantung, melakukan ekokardiografi untuk mengetahui kemampuan pompa jantung, gangguan katup jantung, kemudian dengan melakukan X-ray untuk melihat pembesaran jantung atau pembuluh darah jantung pada X-ray dada, atau dengan melakukan angiografi, CT angiografi untuk melihat gambaran jantung dengan lebih detail, termasuk pembuluh darah atau jantung koroner, ya, pembuluh darah koroner. Yang kedua, menghindari rokok, sama ya rokok. Kemudian berolahraga secara teratur, mengelola stres, diet seimbang, serta istirahat yang cukup. Ya, tipsnya hampir sama untuk semuanya. Ya. Penyakit yang keenam adalah radang sendi atau artritis. Ya, senior di sini, siapa yang sudah mengalami radang sendi? Angkat tangan.
Ada nggak? Siapa yang sudah merasakan radang sendi? Baik itu sendi lutut, pergelangan kaki atau jempol kaki. Ada nggak yang linu atau nyeri? Ya. Artritis merupakan peradangan pada salah satu atau lebih sendi, di mana keluhannya muncul adalah rasa nyeri atau kekakuan atau bengkak pada sendi yang menyebabkan ruang gerak menjadi terbatas. Bagaimana cara mencegah? Yang pertama, menjaga berat badan ideal. Penderita radang sendi yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas disarankan menurunkan berat badan dengan pengaturan pola makan atau diet. Jika berat badan berkurang mendekati kondisi ideal, akan mengurangi tekanan atau beban pada sendi yang akan menjaga bantalan sendi dan pelumas sendi tetap awet. Yang kedua, melakukan olahraga rutin secara teratur yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan memperkuat otot-otot di sekitar persendian serta membuat persendian lebih stabil. Jenis olahraga yang disarankan adalah tidak memberikan tekanan berlebih pada sendi. Ya, contoh tekanan berlebih itu apa? Lari, olahraga pertandingan, ya seperti sepak bola, voli, tenis, bulu tangkis. Nah, itu membebani sendi. Nah, yang tidak membebani sendi adalah berenang, sepeda, jalan santai, atau paling berat jalan cepat. Nah, ini kita masuk ke penyakit ke-7, yaitu katarak. Kita masuk gangguan pada mata. Apa itu katarak? Katarak adalah munculnya lingkaran berwarna putih pada lensa mata yang terjadi secara progresif. Artinya, seiring waktu, lingkaran tersebut akan terus membesar dan menghalangi pandangan mata. Biasanya, gangguan kesehatan mata ini akan menjadi rentan pada lansia. Selain itu, faktor risiko dari katarak adalah yang pertama merokok, yang kedua diabetes, yang ketiga paparan sinar ultraviolet. Apa saja tanda dan gejala dari katarak? Yang pertama, penglihatan atau pandangan mata kabur, suram, atau seperti ada bayangan awan atau asap. Akan ada penampakan seperti lingkaran putih saat memandang sinar. Kemudian, yang kedua, membutuhkan cahaya terang untuk membaca atau ketika beraktivitas, sehingga sulit untuk melihat di malam hari. Yang ketiga, penglihatan semakin blur, walaupun sudah berganti-ganti ukuran kacamata. Sering mengganti kacamata atau lensa kontak karena ketidaknyamanan penglihatan. Yang keempat, mata menjadi sangat sensitif terhadap cahaya atau muncul penglihatan ganda. Yang kelima, mata memudar atau cenderung menguning saat melihat pandangan ganda jika melihat dengan satu mata.
Baik, saya rasa demikian pemaparan singkat mengenai penyakit-penyakit yang sering ditemui pada usia lansia. Jadi, umur hanyalah angka, tetapi bagaimana kita menghargai hidup dengan menjaga serta memelihara karunia yang sudah diberikan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, terima kasih Dr. Chandra. Ini kita langsung kepada forum pertanyaan ya. Ada Ya, silakan Pak Haji, silakan. yang mau Kita bertanya, sharing. silakan aja kita tunjuk ini izin. apa ini bebas ya. Cuma tolong ditunjukkan jempolnya kalau yang mau bertanya. Silakan Pak, saya go. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama terima kasih pencerahannya Pak Dr. Chandra. Jadi kita diingatkan kembali itu, walaupun saya baru akan masuk ke 60, tapi udah ya tadi disampaikan udah mulai kerasa badan nih Pak. Mudah-mudahan bisa ada apa namanya pencegahan atau ya paling tidak mengurangi lah gitu ya. Jadi seperti sekarang hipertensi udah ada, ya terus gejala gula ada gitu. Jadi ya memang tadi yang disampaikan itu untuk tipsnya itu hampir sama sih semuanya. Artinya untuk contohnya olahraga itu dia efeknya bisa kemana-mana gitu kalau saya lihat dari tipsnya itu disarankan seperti itu. Jadi dari saya sekali lagi terima kasih Pak Dr. Chandra dan Pak Haji Kosasi yang sudah memberikan pertemuan pada pagi ini. Semoga bermanfaat untuk materi yang disampaikan. Kita semua diberikan kesehatan gitu Pak. Amin. Ya. Jangan lupa untuk materinya Pak Haji sama Iya. Oke. Disampaikan Pak Jul memang Tolong diingatkan aja. sangat bermanfaat gitu. Jadi kayak contohnya tadi yang senam tadi, untuk mengulangi lagi mungkin saya lupa lagi tuh harus gimana tuh ya. Kalau lihat videonya mungkin kita bisa apa namanya mengikuti arahan dari Pak Dr. Chandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siapa lagi? Silakan. Silakan tunjukkan jempolnya. Silakan Pak Sasi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, ini Pak Chandra, Pak Dr. Chandra. Pagi Pak Haji. Saya ini usianya baru 67 dah. Masih muda Pak Haji. 67, terus udah baru 66 kemarin operasi CABG. Oke. Operasi koroner. Ya, itu setelah CABG itu ada penyakit susulan seperti stroke, apa ini gitu, darah tinggi, ya itu aja. Termina. Iya, jadi istilahnya sekarang tuh kakinya bengkak, yang sebelah kiri itu kan diambil dari itu tuh ya uratnya itu. Iya. Terus udah dipakein apa? Kaos stocking. Iya. Nah, itu kadang-kadang kalau nggak pakai kaos stocking tuh masih bengkak juga itu. Kadang-kadang ada gatel-gatel lagi. Itu aja. Iya. Iya. Terima kasih, Dokter. Pertanyaannya, Pak Haji. Pertanyaannya itu apa bengkaknya itu hilang atau enggak itu? Terus bengkaknya bisa hilang apa? Siap. Terus kenapa keluar gatal-gatal gitu? Iya. Terus apalagi itu bisa menyebabkan stroke nggak setelah CABG gitu? Oke, baik. Itu aja. Siap. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Jadi CABG atau coronary angio bypass graft merupakan sebuah upaya dari menyelamatkan
jantung, ya, memberikan aliran jantung dikarenakan pembuluh darah yang sudah tersumbat total. Biasanya dilakukan pada penyumbatan yang masif, three vessel disease, lebih dari 3 pembuluh darah. Ya. Sehingga pemasangan ring tidak bisa dilakukan dan harus dilakukan bypass graft. 8. Dari mana diambil? Bypass graft bisa dari alo atau auto. Pada kondisi Pak Haji ini diambil dari tubuh, ya, tubuh dari pembuluh darah vena di betis, di kaki, kemudian dikenakan ke jantung. Pembuluh darah vena, balik vena di kaki memang ada 2. Nah, pada saat diambil 1, sisa 1. Sekarang tugasnya bagaimana merawat yang 1 itu tetap berfungsi dengan baik. Nah, pembuluh darah vena itu merupakan pompa yang bersifat pasif. Pembuluh darah arteri, pembuluh darah yang bersifat aktif. Apa itu aktif dan pasif? Aktif dikarenakan dia memiliki jantung sebagai mesin pompa. Pasif, dia tidak memiliki mesin pompa. Dia hanya mengandalkan katup yang bersifat reverse, ya, berlawanan arah, di mana katup tadi diaktifasi dari pompa otot itu sendiri. Jadi pada saat ototnya bekerja, pembuluh darah tadi akan bergerak naik ke atas. Saat otot bekerja, pembuluh darah tadi akan naik ke atas. Intinya adalah bergerak atau exercise atau olahraga, ya, sehingga otot tadi berfungsi dengan baik dan pembuluh darah tadi bekerja dengan baik atau lancar. Bagaimana cara menjaga agar pembuluh darah tadi bagus? Yaitu dengan mengontrol lipid profile atau kolesterol tubuh, ya, sehingga mencegah atau menghindari munculnya plak di dalam pembuluh darah, baik itu vena maupun arteri. Dengan yang tadi, kontrol rutin, cek profile lipid, ada kolesterol total, HDL, LDL, trigliserid. Nah, itu penting, ya. Terus, apakah bisa menghindari bengkak? Bisa, ya, dengan exercise atau jalan rutin. Apabila dikarenakan kondisi tertentu tidak mampu untuk melakukan pergerakan tadi, bisa dengan menggunakan digerakkan pasif atau fisioterapi atau menggunakan stocking atau pressure dari luar. Ya, ukuran stocking pun nanti disesuaikan, ya, sesuai dengan lingkar betis agar tidak terlalu lemah atau tidak terlalu kuat. Nah, tidak longgar. Kenapa bisa muncul gatal? Ya, gatal itu merupakan suatu bentuk akhir dari penumpukan darah berlebih di kaki. Biasanya diawali dengan perubahan warna yang semakin gelap. Benar. Atau deposit hemosiderin berlebih di kaki yang muncul di kulit sehingga mengiritasi, ya, bagian kulit tadi, ya, membuat kulit lebih kering, ya, sehingga mulai muncul gatal. Cara mencegahnya, ya, mencegah penumpukan berlebih tadi. Apabila sudah gatal, menjaga kelembapan kulit, ya, bisa diberikan pelembab atau obat-obat yang memperbaiki kontur kulit, ya, pelembab kulit banyak, ya, Vaseline dan sebagainya bisa. Memperbaiki kontur kulit bisa dengan menggunakan noroid krim, ya, untuk memperbaiki kontur kulit. Demikian Pak Haji, mungkin semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya. Oke. Ya, terima Terima kasih. kasih. Bermanfaat. Bermanfaat sekali, ya. Ada tambahan satu lagi pertanyaan. Kalau yang seperti Pak Sasi tadi sudah dioperasi, ya, perlu nggak minum obat pengencer darah? Wajib hukumnya. Oh, wajib itu, Ya, makanya ada seumur hidup. Ya, karena sudah masuk maintenance. Untuk menjaga
agar tidak terjadi penyumbatan kembali. Oh ya. Karena otomatis sudah ada manipulasi, sudah ada pembuluh darah yang dibuat, ya namanya manusia, tidak ada yang sempurna, tidak bisa menghasilkan seperti tangan Tuhan. Setiap penyambungan tadi tidak akan menghasilkan hasil yang sempurna, pasti ada penonjolan, pasti ada lekukan dan sebagainya, yang memiliki kecenderungan terjadinya turbulensi dari pembuluh darah tadi. Turbulensi tadi merupakan cikal bakal terbentuknya sumbatan atau tulang. Ya. Oke, terima kasih dokter. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Boleh Pak Kos, saya Tony Pak Kos. Oh iya, silakan Pak Tony. Ya, selamat Mau pagi menyapa Pak Dr. Chandra nih, dulu pernah bantu saya di Bali. Ditunggu Pak Tony main ke Bali. Nah, ini cerita Nyari sedikit. mujair. Saya ke Bali lupa bawa obat, terpaksa minta Dr. Chandra bikinin resep. Siap, dengan senang hati. Saya share juga mungkin cerita kali ya, mungkin ujungnya bertanya gitu atau konfirmasi. Orang tua saya tahun 2014 wafat ya, bapak saya. Kemarin adik ipar saya kira-kira 3 minggu yang lalu wafat ya. Terus ketiga adik ipar dari istri kemarin kena long COVID, dan karena dia ada kelainan jantung, sempat sekarat tapi sekarang survive gitu ya. Nah, dari 3 kasus itu yang saya perhatikan itu pneumonia ya, jadi paru-paru basah itu. Paru. Ya. Jadi kalau orang tua saya itu dimulai dari flu ringan, ya kan? Nah, kemudian karena sudah tua maunya tidur Pak Dokter, ya kan? Iya. Tidur aja, akhirnya jadi jarang bergerak nih, kaitannya sama olahraga ya. Akhirnya paru-parunya berair, basah, keluar masuk rumah sakit dalam jangka waktu 3 bulan, komplikasi, ya kan? Jadi dikasih obat ini kena. Nah, yang adik ipar saya sama umurnya masih 54, ya kan? Dia kena COVID, sembuh, terus tiba-tiba ya flu juga Pak. Awalnya flu, malas bergerak, ya ketakut COVID, tetap ngerokok gitu ya, perokok berat, terus hidupnya itu begadangan ya karena anak IT ya. Jadi flu berat, malas bergerak, paru-paru basah, keluar masuk rumah sakit. Kira-kira 2 bulan, terus wafat gitu ya. Nah, yang kemudian yang ketiga, adik ipar dari istri pada dokter Pak, dokter karena dia kena komplikasi, tidur terus selama 2 bulan. Nah, waktu mau sudah agak sembuh, itu hampir semua ototnya itu paralyzed gitu, harus dilatih lagi, padahal sebelumnya aktif. Nah, di sini ada pembelajaran ya, jadi kalau kita tidak bergerak, itu cenderung pneumonia betul apa tidak gitu ya. Kedua, orang yang sudah agak lanjut, selalu kayak saya itu punya komorbid banyak Pak, tapi pemicunya itu apa betul dari pneumonia ya, karena selalu kalau dari paru, hubungannya sama parunya itu tidak bisa menghasilkan oksigen, terus jantungnya mompanya terlampau keras, kalau jantungnya lemah dia bengkak, kemudian langsung ke ginjal, udah muter di 3 itu aja. Obatnya tuh kadang-kadang saling kontroversi ya. Kalau nah ini yang kemarin heparin itu Pak, jadi yang ada ipar itu karena jantungnya itu karena dia kena di usus Pak, di usus itu luka ya, jadi heparin itu kayak pisau bermata 2 lah gitu. Alhamdulillah. Nah, ini tolong dijelaskan kepada saya juga ke teman-teman bahayanya kalau paru-paru basah, kira-kira gimana Pak Dokter? Silakan. Baik.
Baik, terima kasih Pak Tony untuk pertanyaannya dan udah sharing pengalamannya yang kompleks. Ditunggu kedatangannya di Bali nanti nyari sup kepala ikan. Ya, baik, saya izin menjawab Bapak. Jadi memang organ yang paling penting yang menjadi dasar dari metabolisme tubuh di mitokondria di tingkat sel adalah oksigen, ya, atau udara yang kita dapat melalui paru-paru. Sebenarnya Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Kita akan mengalami gangguan apabila fungsi paru-paru kita rusak 50%. Nah, jadi kalau masih 90%, 80%, 70%, dia masih bisa berfungsi normal. Tetapi apabila sudah rusak lebih dari 50%, baru muncul gejala. Nah, apakah benar apabila kita kurang bergerak bisa infeksi paru? Itu betul sekali. Benar sekali. Ada yang namanya penyakit paru komunitas yang sering sekali menyerang orang tua atau lansia yang tidur lama atau bedridden, yaitu CAP atau Community Acquired Pneumonia. Ya, penyakit ini muncul karena deposit lama dari bakteri yang awalnya bersifat komensal yang ada di paru-paru dan udara, kemudian mengalami penumpukan berlebih, ya, penumpukan berlebih hingga merangsang keluarnya cairan atau eksudat. Jadi kalau paru itu ada infeksi, paru-paru itu punya mekanisme sendiri membungkus infeksi tadi dengan sel darah putih atau cairan. Tetapi apabila dia berlebih, ya, otomatis fungsi paru itu untuk terisi udara jadi hilang. Nah, kalau infeksi yang berlebih dalam waktu lama itu akan menggerogoti dinding-dinding paru-paru atau alveoli. Nah, sehingga paru-paru kehilangan fungsinya. Nah, apabila fungsi paru menurun, otomatis fungsi tubuh yang lain harus bekerja mengkompensasi suplai dari oksigen tadi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan aliran darah. 3 hal yang bertugas mempengaruhi aliran darah. Yang pertama mesinnya, atau jantung, mesin pompa. Yang kedua pembuluh darah. Yang ketiga darahnya. Yang paling cepat adalah pompanya dipercepat. Tekanannya diperkuat. Ya, kalau usia muda, pompanya masih bagus. Pada usia lanjut, pompanya, baik kecepatannya, baik fungsi ototnya, sudah tidak normal. Jadi seperti kita ngajak Honda CB70, tapi diajak road race di MotoGP. Berat. Ya, sangat berat. Sehingga penyakit jantung mulai muncul, baik itu congestive heart failure atau pembengkakan jantung, ya, terutama di jantung serambi kiri, atau bahkan terjadi penyumbatan dari jantung itu sendiri. Apabila suplai jantung itu terganggu, aliran darah terganggu, otomatis suplai ke organ-organ penting, salah satunya ginjal yang tugasnya untuk membuang, ya, otak, itu akan menurun. Secara otomatis, apabila terjadi penurunan aliran darah, fungsi yang paling penting di organ adalah otak. Otak akan diselamatkan dulu. Suplai aliran darah otak akan dijaga. Tetapi organ-organ lain, yaitu seperti ginjal dan organ tungkai, itu akan menurun. Sedangkan ginjal dan organ nggak bisa kekurangan aliran darah. Kurang aliran darah, fungsinya akan menurun. Gangguan perfusi secara terus-menerus akan lama-lama menyebabkan gangguan permanen.
yaitu gangguan ginjal permanen, sehingga kegagalan untuk bisa menyaring racun atau kotoran yang ada di tubuh. Bagaimana cara mencegah lingkaran setan tadi? Yang pertama adalah bergerak. Intinya bergerak. Karena dengan bergerak, otot-otot tubuh kita itu akan tetap terjaga, baik fungsi, kekuatan, dan massa. Apabila berhenti bergerak, dia akan kehilangan fungsi, kekuatan, dan massa atau ukuran otot tadi. Apabila sudah kehilangan massa atau ukuran otot tadi, sulit sekali untuk mengejar kembali massa otot tadi, kembali ke normal. Yang kedua, menjaga fungsi paru dengan melakukan senam paru, ya, serta melakukan chest fisioterapi rutin. Ya, gampang ya, melakukan chest fisioterapi rutin bisa dilakukan dengan bantuan teman atau sendiri. Itu tangan kita cukupkan gini, seperti mangkok gini, yang kita tepukkan ke dada. Ya. Nah, kalau mungkin ke punggung, mungkin kita perlu bantuan teman-teman ya. Tepukan ini. Otomatis untuk membuat getaran-getaran di dada. Kemudian kita bisa lakukan dengan berjemur ya, untuk membantu sinar ultraviolet menghangatkan paru serta membunuh bakteri atau kuman yang ada di sekitar tubuh. Nah, mungkin begitu penjelasannya. Mohon petunjuk kalau ada kekurangan. Oke, terima kasih Dr. Chandra. Waktunya cukup ya. Oke. Ada pertanyaan tadi ya, tambahan dari saya sampai lupa mau nanya atau apa. Ya, ini juga salah satu yang saya rasakan nih. Baik deh, saya silakan dulu yang lain deh. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Tunjukkan jempol. Ya, silakan Pak Warno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kos, Dr. Chandra. Paparannya pagi hari ini sangat luar biasa. Jadi dari yang pertama sampai ke-7 itu kita kayaknya menyimak dengan baik dan bagus sekali. Karena udah sangat jelas ya. Cuman saya ada nanya hal yang lain gitu. Jadi kalau misalkan dilarang atau dianjurkan atau tidak boleh misalnya itu kan ada terapi ozon gitu, diperkenankan atau enggak tuh Dok? Misalkan penambahan vitamin-vitamin yang lainnya itu masih jangan atau masih boleh gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Terapi ozon itu merupakan terapi alternatif yang banyak sekali digunakan di Indonesia. Ya, biasanya dulu diperkenalkan di Belanda kalau saya tidak salah ya. Jadi bagaimana mengeluarkan darah, kemudian disinari ozon, tujuannya untuk mengurangi kekentalan atau kepadatan dari pembuluh darah tadi. Kemudian setelah itu dimasukkan kembali ke pembuluh darah. Ya. Kalau saya ditanya apakah boleh atau tidak, menurut saya pengobatan ini masih perlu penelitian lebih lanjut untuk bisa digunakan dan direkomendasikan pada penyakit-penyakit tertentu seperti stroke dan hipertensi. Sehingga belum bisa direkomendasikan untuk digunakan lebih luas. Perlu ada evidence medis yang lebih jauh dan lebih dalam yang telah terbukti keabsahannya bermanfaat untuk masyarakat. Saat ini pengobatan ini belum digunakan untuk pengobatan definitif. Masih dipakai sebagai pengobatan alternatif.
Seperti itu. Oke, jelas ya Pak Wan. Ya, makasih dok. Ya, sama-sama. Tapi- Sama-sama. Oke. Cuman yang pertanyaannya masih dibolehkan atau enggak ini? Boleh. Ya, namanya alternatif bukan yang utama. Ya, yang penting yang utama dulu dikerjain, setelah selesai baru alternatif. Amin. Nah, alternatif tidak boleh menjadi yang pertama. Contoh begini, oh saya kan sudah terapi ozon, saya nggak minum obat, saya nggak periksa rutin. Nah, itu yang tidak boleh. Oh, Ya. baik. Yang utama harus Terima kasih dok. definitif sebagai penunjang. Oke. Tambahan. Saya kasih satu orang lagi deh. Satu orang lagi yang mau tanya. Siapa? Saya. Silakan. Oh, silakan. Pak Halo. Jul. Ya, Dr. Chandra. Ini pertanyaan kedua tadi bukan pertanyaannya, memang minta untuk recordingnya. Ini yang kedua ini Pak Dokter. Saya sendiri nih terus terang aja mungkin belum di antara teman-teman ini juga ada yang penyakit kayak saya. Karena lebih senior kali ya. Begini dok, saya ini kan sudah dicek di MRI, kemudian segala macam di punggung saya, di tulang belakang. Karena kaki saya itu berjalannya agak susah. Lutut saya juga ini agak sama betis dan kaki. Suaranya nggak terdengar Pak Jul. Suaranya yang pertanyaan Pak Jul tolong diulang. Pakai itu dulu, pakai itu Ya. suara. Bentar. Jelas nggak Dokter Chandra? Nah, sekarang mulai jelas. Jadi gini, saya waktu itu ternyata saya nggak perlu operasi di tulang belakang, tapi cukup di laser, dokter. Laser IPM, Pain Management. Cuman setelah 2-3 bulan itu ternyata sakit lagi. Setelah 2 bulan lah sakit lagi. Nah, dokter saya bilang, Pak ini bisa diulang, tapi setelah 4 bulan Pak Jul. Jangan terlalu dekat dari ini. Nah, saya mau tanya, ini kan kalau menahan sakit itu, saya minumnya di samping saya harus minum amplilopin yang untuk darah tinggi ya, karena saya pernah mengalami darah tinggi 1 kali, tapi setelah itu dokter bilang harus minum 9 hari. 1. Kemudian sekarang untuk tulang belakang saya, sarafnya, itu saya minum paracetamol dengan penahan sakit, itu lagi lupa saya namanya. Rindra. Nah, itu apa saya harus minum terus itu, Dok? Sambil menunggu saya harus dioperasi, di treatment lagi untuk laser itu. Itu aja dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji. Nah, dari pertanyaan tadi, kita perlu menegakkan diagnosis dari penyakit ini. Ya. Kalau boleh saya dibacakan apa hasil dari MRI spine yang muncul? Waduh, nggak saya pegang itu. Ada dipegang. Apakah itu berupa penekanan dari root canal atau terbentuknya penulangan baru dari spine itu sendiri sehingga memunculkan kekakuan dari pergerakan tulang punggung. Nyeri merupakan alarm dari suatu ketidaknormalan organ tubuh. Nyeri itu bisa diblok secara sementara dengan penghilang nyeri. Tapi dengan menghilangkan nyeri, tidak menghilangkan penyebab nyeri tadi. Oleh karena itu, perlu dicari tahu apa penyebab nyeri tadi.
apakah karena penekanan pada root canal, HNP, ya, atau gangguan dari skoliosis atau gangguan dari struktur tulang. Nah, itu yang perlu dicari tahu. Apabila derajat ringan bisa kita lakukan non-operable seperti Akoksia itu pregabalin untuk menangani nyeri kronis, nyeri yang bersifat lama. Saran saya dicari tahu. Apabila masih gejala ringan, kita bisa lakukan dengan non-operable, salah satunya dengan melakukan fisioterapi, pemasangan korset bisa, ya. Korset tergantung dari posisi gangguan spine, mulai dari cervical, thoracal, lumbal, ya. Lumbal. Nah, kalau di lumbal cukup korset yang kecil yang menyokong. Fungsinya untuk menyokong dari lumbal itu. Ada nggak disarankan untuk pakai korset, Bapak? Iya, begini, saya baru setelah itu disuruh untuk IPM lagi, untuk laser lagi di tulang, di lumbar 345 nggak salah tuh. 45 ya 45. Jadi laser setelah lagi. Di laser ada disarankan menggunakan korset? Enggak. Tanpa korset. Ya, berkorset. Baik. Nah, mungkin saya harus lihat hasil MRI biar nanti saya kirim. Ya, nanti saya kirim. Pak Jul udah tahu udah tahu tempatnya, boleh lah. Malum lah sudah. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ya. Sama-sama. Terima kasih sekali Dokter Chandra. Terima kasih Bu Lin. Terima kasih teman-teman semua. Sama-sama Bapak. Terima kasih untuk kesempatannya. Pencerahan yang sangat bagus sekali, ya. Pada pagi ini, dan saya minta tolong Pak Budi, Mas Budi, mana Mas Budi? Pak Kos, mungkin satu lagi boleh 2 menit. Boleh. Pak Chandra, dokter. Silakan. Monggo. Mohon izin Pak. Siap Bapak. Saya itu sering baca dan mungkin bisa di-share sama Dokter Chandra ya. Pentingnya teman-teman atau termasuk saya untuk bisa bicara dengan tubuhnya masing-masing gitu, atau mengenal tubuhnya masing-masing ya. Karena badan itu prinsipnya kan bicara dengan kita melalui rasa ya kan. Nah, saya kebetulan kan punya vertigo. Jadi saya akan tahu kapan vertigo itu akan muncul, Pak. Karena saya membaca tanda-tanda itu, ya kan. Kedua, salah satunya kalau kepala saya pening, Pak, itu Dokter Chandra tadi bilang bahwa suplai oksigen ke otak saya itu berkurang, ya kan. Jadi biasanya kaki saya angkat, saya pakai koyo, tempel aja di leher gitu kan, pembuluh darahnya membengkak, akhirnya pusingnya hilang. Karena saya mencoba tidak pakai obat gitu ya kan. Dan itu karena tapi kalau sudah terlanjur mau nggak mau ya pakai paracetamol gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Nah, kedua mungkin bisa di-share ya tentang efek placebo Pak Dokter ya. Saya juga mempelajari, tapi penting juga bahwa orang-orang kayak kita ini butuh sugesti ya kan. Kadang-kadang ikut refleksi ya, dipijit kan enak ya. Saya baca-baca ini mungkin ini efek placebo gitu. Dia otak itu membaca kita nyaman gitu, tapi tidak menyembuhkan penyakit itu sendiri. Kira-kira gitu mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Jangan sampai kita udah punya atau badan sudah memberikan tanda kayak tadi yang kalau di kaki itu kakinya biru, tapi kita nggak tahu gitu. Oh itu maksudnya ini gitu ya. Mungkin bisa nggak Pak Dokter dikasih semacam tips ya ke teman-teman. Hati-hati kalau ada tanda-tanda di badan gitu. Terima kasih Dok. Baik, terima kasih Pak Tony. Ini bagus sekali masukannya. Jadi memang salah satu cara kita mencintai tubuh kita adalah dengan merawat dan mengenali tubuh kita ya. Jadi kita memiliki tubuh kita sudah seumur yang
umur kita. Jadi seperti yang disampaikan Pak Tony, betul sekali. Contoh misalnya vertigo dengan aura, dia akan menunjukkan gejala-gejala khas atau gejala-gejala tertentu sebelum munculnya vertigo. Jadi kita sebenarnya bisa antisipasi. Sama halnya tadi seperti gatal di kaki pada pos CABG. Pasti sebelum gatal itu pasti udah tahu nih, wah kaki saya bengkak, udah sehari besok pasti gatal. Nah, kita bisa cegah itu. Ya, karena nanti kalau udah gatal, kita garuk, luka, penyembuhan lama dan sebagainya. Itu salah satu bentuk pengenalan diri dan antisipasi dari perburukan kondisi. Sama seperti misalnya serangan jantung. Ya, wah, rasanya udah nggak nyaman nih dada kirinya. Wah, kalau saya lanjutkan olahraganya, saya akan saya akan mengalami gangguan yang lebih berat. Nah, contoh pada pasien dengan congestive heart failure atau gagal jantung kiri. Jalan lama atau naik tangga udah terengah-engah. Ada apa nih? Ya, fungsi jantungnya sudah mulai terganggu. Nah, jadi gejala-gejala tadi wajib kita kenali. Bagaimana dengan efek placebo? Ya, efek placebo. Jadi tubuh itu sebenarnya memang memiliki kemampuan untuk self healing. Ya, tubuh kita memiliki kemampuan untuk melakukan self healing dengan cara mengurangi stres oksidatif di tubuh. Obat placebo fungsinya sama. Sama juga seperti kita ke dokter langganan. Dokter langganan baru masuk di pintu depan, dokternya sakitnya hilang. Nah, itu sama. Itu seperti keyakinan. Sama juga dengan obat placebo. Karena tubuh kita bisa melakukan self healing. Dan merangsang hormon-hormon yang meningkatkan proses penyembuhan. Ya. Salah satunya endorfin release. Endorfin release bisa kita lakukan dengan mempererat silaturahmi, bertemu dengan teman-teman, bercerita hal-hal positif, saling mensupport, saling mendukung, ya, melakukan yoga ketawa. Nah, itu salah satunya ya, yoga ketawa. Ada salah satu yoga yang merangsang kita untuk happy, tertawa, bercerita. Itu adalah salah satu aktivitas yang bisa merangsang endorfin. Baik, mungkin seperti itu. Pak Tony, bagus sekali masukannya. Terima kasih. Dan cukup ya Pak Tony ya. Betul sekali. Oke, makasih. Ya, sekali lagi Dokter Chandra, terima kasih masukannya. Terima kasih Bu Lin. Terima kasih saudara-saudara semua. Jangan lupa besok kita yang bicara itu Pak Budianto. Pak Budianto atau profesor paling muda nih. Pak Budianto. Profesor paling muda, baru 4-5 tahun yang lalu jadi profesor, dan dia kenapa dia seorang profesor yang mendalami tentang teknik elektro, tapi hobi mengenai kesehatan, alat kesehatan. Nah, diantaranya banyaklah, nanti beliau akan bicara deh. Ya, Pak Budi. Assalamualaikum Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau nih. Pak Budi. Salam kenal Dokter Chandra dan teman-teman Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Budianto. Saya murid Pak Kosasih, Bapak Ibu. Jadi Pak Kosasih mengajak saya gitu ya, muridnya, supaya tambah belajar, karena saya percaya bahwa beliau lah banyak ilmunya, karena saya masih kurang banyak ilmu. Kita perlu banyak belajar dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa bergabung. Dan wabil khusus Bapak Dr. Chandra yang luar biasa, yang memberikan pencerahan bagi saya. Sekalipun saya mungkin umurnya baru 53, dokter, ya alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah.
Jadi kita persiapan mungkin di usia 60 tahun tadi berbagai macam penyakit gitu, walaupun memang kalau di atas 30 udah ada terasa sedikit dok, kayak gitu kadang-kadang lupa aktivitas yang berlebih sehingga kita lupa gitu ya. Salam kenal buat Bapak, salam hormat juga, bahwa perkenalkan saya murid Pak Kosasi. Mungkin tadi bilang bahwa Pak Kosasi saya memang jurusan elektro, cuman kadang-kadang saya suka belajar aja Pak Bapak, terutama mungkin ya kadang-kadang belajar masalah agama, belajar tentang teknologi. Salah satunya mungkin kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran ya, yang sementara ini mendukung praktek-praktek misalkan dalam praktek anatomi, dia kan perlu alat pengangkat mayat yang tadinya diangkat dengan tangan, kita bikin pakai otomatis sehingga dokter dan pembantu medis dia tidak usah memegang langsung dan bisa ditiriskan secara cepat. Kemudian juga dia mungkin ada untuk alat mixer dan lain sebagainya, dan mungkin ada beberapa, karena saya elektro ya, paling kadang-kadang ada dari beberapa industri misalkan yang digunakan dengan manual, kita buat otomatis untuk bisa meningkatkan kinerja dan membantu operasi. Saya kira itu perkenalkan saya. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada saya yang menjadi ibroh pelajaran bagi saya, yang nantinya mungkin saya pernah juga dok divonis jantung koroner gitu. Tapi waktu itu sudah saya periksa cuman 30-40%, terus tes treadmill lagi normal, jadi saya biasa-biasa lagi gitu. Udah lupa yang minum apa, udah gitu, jadi seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, yang itu menjadi ibroh pelajaran bagi saya untuk bekal nanti insya Allah di usia saya yang menginjak 60 ini. Sekali lagi mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih ya, Pak Budianto, Pak Budi. Ya, terima kasih Dokter Chandra, terima kasih Bu Lin, terima kasih semuanya bisa bergabung dalam pertemuan pada pekan ini. Ya, Insya Allah pekan depan ini Pak Budianto akan memberikan pencerahan pada kita berkaitan dengan masalah kesehatan juga, berkaitan dengan alat kedokteran juga. Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Mohon maaf mungkin Pak Kosasi, saya kan nggak ahli dalam bidang itu. Nanti kita sharing-sharing aja Bapak Ibu ya. Jadi ya mungkin saya terutama bukan ahlinya ya. Memang saya di bidang elektro. Ya, jadi mungkin ada hal-hal yang tadi sangat bermanfaat mungkin bagi kayak Dokter Chandra ya. Misalkan saya masalah kelistrikan, bagaimana nanti kita menghemat energi gitu ya. Tapi kalau kesehatan saya nggak berani tuh, mohon maaf itu. Tapi untuk penunjangnya mungkin nanti gitu aja. Jadi nanti kita akan berbagi mungkin energi terbarukan ya di masa akan datang seperti apa, karena perubahan-perubahan dengan Society 5.0 dan ya industri 4.0 itu kan listrik sudah tidak lagi berubah. Nanti mungkin saya akan cerita-cerita itu aja sih. Tapi untuk kesehatan ya saya mohon gitu. Baik. Kita diskusi aja ya biasa. Baik, saudara-saudaraku sekalian, karena udah jam 6:30 lewat, ya, kita akhiri aja pertemuan kita dengan masing-masing berdoa mudah-mudahan pada hari ini sehat walafiat ya. Melaksanakan dengan penuh kebaikan dari apa yang harus kita lakukan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Chandra, Bu Lin, mohon izin,